balik lagi bersama saya Supir Muda punya cerita. Selamat pagi untuk para teman-teman yang memulai aktivitas di hari Senin ya. Tahu-tahu udah semuanya belajar. Tetap semangat untuk para teman-teman ya. Saya mau cerita lagi soal kenapa sih kok betah banget jadi supir. Sebetulnya ya kalau dibilang betah ya betah-betahin ya, karena apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Yang paling utama yaitu jangan gengsi ya, kerjain apa aja sebagai laki-laki khususnya, gak usah malu, bersyukur, syukurin aja ya sama apa yang udah kamu lakuin, apa yang udah kita perjuangkan. Terkadang apa yang kita keluhkan itu orang lain inginkan gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah saya udah menjadi sopir ekspedisi ini berjalan 5 tahun lebih kira-kira. Keluh kesahnya apa bang? Banyak ya, kita sama-sama tahu di Jakarta macetnya ya kan, betapa sibuknya nih jalur-jalur di Jakarta ibu kota ini ya. Jadi hampir setiap sudut itu macet. Tapi ya udah, sampai udah kenyang lah kalau soal macet nih di Jakarta. Gitu ya. Terus kalau ditanya, bang nggak bosan jadi supir terus? Atau bang kira-kira mau jadi supir sampai kapan? Ada yang banyak kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kita mau menjalani hidup ini bagaimana, tergantung kitanya ya. Terus juga ada yang nanya, bang kira-kira untuk jadi supir truk ini atau supir ekspedisi ini gampang atau sulit? Kalau dibilang gampang ya gampang-gampang sulit ya. Kalau dibilang sulit ya sulit-sulit gampang. Karena yang paling utama itu bisa bawa mobil yang pertama, yang paling utama ya, berpengalaman. Karena untuk menjadi supir truk ini nggak cuma sekedar bawa aja, jadi kita harus menjiwai lah. Dari segi perjalanan atau mungkin ada kerusakan, itu kita harus tahu ya. Jadi sama kayak mengerawat motor tuh, nggak cuma sekedar bawa aja, jadi kita tahu kapan motor ini atau mobil ini nggak enak ya kan, nggak enak harus diservis dan lain-lain. Untuk perjalanannya juga kita harus tahu, harus paham betul ya. Jadi paham dalam artian dari bawanya gimana biar enak, apalagi kita bawa barang-barang ya, bawa obat-obatan. Ada yang obat-obatan tuh sifatnya cairan atau yang ada botol-botol beling dan lain-lain. Kita harus juga ngejaganya gimana caranya biar nggak pecah. Kalau bawa mobilnya asal-asalan ya, seenaknya aja, kan di jalan itu ntar kekocok-kocok nih di belakang ini. Kalau nggak hati-hati ya tiba-tiba pecah. Ya tapi nggak berarti kemungkinan juga ya, kalau ada istilah kata hari apes nggak ada di kalender tuh memang benar. Kadang-kadang kita udah hati-hati
bawa mobilnya atau bawa barangnya tiba-tiba pecah. Itu ya, itu yang utama. Kemudian hafal rute. Jadi kita itu mainnya per area ya. Jadi kita harus hafal rute. Jadi biar nggak kebuang banyak waktunya, efisiensi waktu lah. Jadi jangan sampai dari titik A ke titik B itu jaraknya berapa kilo. Jangan sampai ntar udah ke A tiba-tiba ke C, ntar balik lagi ke B gitu. Itu makan waktu juga. Jadi harus mengenal rute, mengenal areanya sendiri lah yang kita pegang gitu. Suka dukanya banyak ya. Sukanya ya enak punya teman-teman sesama supir atau sesama pengirim ya, enak-enak orang. Terus banyak dukanya ya, kadang itu kalau ya amit-amit ya tiba-tiba ban tiba-tiba pecah karena kita sendiri di jalanan, kita bongkar pasang sendiri gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Belum lagi ada namanya mobil barang seperti ini ada aja pembelinya gitu. Banyak. Tapi ya beberapa aja sih, beberapa titik aja, beberapa tempat aja ya. Nggak semua, ada beberapa. Ya, mungkin untuk teman-teman saya yang sama-sama sopir tahulah titiknya di mana aja itu untuk pungli-pungli tersebut. Gitu ya. Terus juga ada rute yang jalurnya itu ganjil genap. Ganjil genap itu tergantung dari plat mobil kita ya. Jadi kalau plat mobilnya akhirannya itu angka ganjil ya, bisa lewat jalur-jalur yang ada ganjil genapnya. Begitupun di plat mobil yang akhirannya angka genap, itu bisa lewat di jalur ganjil genap yang di hari tersebut. Itu ya kira-kira ya. Jadi kita harus tahu untuk jam-jamnya, untuk jalur-jalurnya, kita harus tahu, harus hafal itu. Karena kalau enggak kena jebakan Batman, kena tilang nanti. Itu ya. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin segitu aja dulu video percakapan kita di pagi hari ini, di hari Senin ini ya. Semoga Senin kita bahagia. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video-video berikutnya untuk ngebahas apa aja, mungkin bisa sharing-sharing di komen-komen aja, nanti kita bahas seputar perjalanan driver muda ini ya, perjalanan menjadi supir truk ini. Sekian dulu ya dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.